Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Halaman 357. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, al-libasu ay ma yajuzu lubsuhu wa ma la yajuzu. Pakaian artinya segala sesuatu yang boleh memakainya dan segala sesuatu yang tidak boleh memakainya. Al-aslu fihi qawluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Dasar padanya adalah firman Allah Ta'ala, wahai manusia, sungguh kami telah menurunkan atas kalian pakaian-pakaian yang dapat menutupi aurat-aurat kalian. Hukmul libasi, yajuzul libasu min ayyi syai'in ghaira zahabi wal fiddati wal hariri. Hukum pakaian, boleh pakaian dari segala sesuatu selain emas dan perak dan sutra. Wa yahrumu lubsuhunna lirrijali li ghairi hajatin. Dan maka boleh memakai semua itu, emas, perak, sutra, untuk laki-laki. Fayahrumu, maka haram memakai semua itu, emas, perak, sutra, bagi laki-laki dengan tanpa hajat, lighairi hajatin, dengan tanpa hajat. Haram laki-laki pakai emas, perak, dan sutra. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, indama akhadha qit'atan min dhahabin fi yaminihi wa qit'atan min haririn fi shimalihi, hadha haramun ala dhukuri ummati hillun li inasihim wa yajuzu lis-sabiyyi wal majnuni. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mengambil sepotong dari emas di tangan kanannya dan mengambil sepotong emas dari sutra dari tangan kirinya, beliau berkata, ini adalah haram untuk laki-laki umatku dan halal untuk perempuan-perempuannya, dan boleh untuk anak kecil dan orang gila. Anak kecil boleh pakai emas, orang gila
boleh pakai emas. Sutra itu berawal dari ulat sutra, dan adanya ulat sutra di dunia ini karena ulat sutra itu dulunya yang pertama kali yang hidup di badannya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ketika dia sakit, maka rezekinya itu ulat adalah di lukanya, di badannya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Maka setelah Nabi Ayub diberikan kesembuhan, maka ulat itu kalau dia gerak keluarnya sutra. Karena dulunya dia pernah nempel di badannya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Itu sejarahnya sutra. Kenapa dibuahkan termahal di dunia? Karena itu ulat dulunya pernah nempel di badannya Nabi Ayub, pernah makan badannya Nabi Ayub. Kalau ulat aja badannya nempel kepada Nabi Ayub, seorang nabi bisa jadi mulia, kira-kira bagaimana kalau manusia itu nempelnya sama orang soleh, nempelnya sama orang yang dicintai sama Allah. Manusia nempel sama manusia, kayaknya kira-kira kayak apa? Ulat aja nempel sama manusia jadi mulia, ulat. Kira-kira bagaimana manusia nempelnya sama manusia? Yang manusia yang ditempelin itu orang yang soleh. Sehingga laula salah satu asya'a la dha'at salah satu asya'a laulal mu'min la dha'at jannatun na'im walaulal kafir la dha'at narul jahim walaulal arshi la dha'at rahmatur rahim. Kalau tidak ada tiga perkara, niscaya tiga perkara yang lain sia-sia. Yang pertama, laulal mu'min la dha'at jannatun na'im. Kalau nggak ada orang mukmin, sorga sia-sia. Agak ada gunanya sorga kalau nggak ada orang mukmin, agak yang nempatin. Yang kedua, walaulal kafir la dha'at narul jahim. Kalau nggak ada orang kafir, neraka sia-sia. Agak ada gunanya neraka dong, agak yang nempatin. Sehingga diciptakan adanya orang neraka, adanya orang neraka, adanya orang kafir. Adanya orang kafir karena memang dipersiapkan untuk neraka. Yang ketiga, laulal arsi la dha'at rahmatur rahim. Kalau nggak ada ahli-ahli kemaksiatan, sia-sia dong kasih sayangnya Allah. Ada pelaku-pelaku kemaksiatan karena memang dia dikhususkan untuk mendapatkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Halatu jawazi lubsi zahabi salasun. Keadaan-keadaan bolehnya memakai emas itu ada 3 macam. As-sinu ay idza kuli'at ihda asnanihi aw fasadat bihaitsu la yantafi'u biha fayajuzu an yad'a makanuha sinnan min zahabin. Yang pertama, gigi. Artinya apabila kuliat, giginya itu tanggal, giginya itu copot, kuliat. Apabila copot tanggal salah satu dari giginya, au fasadat, atau giginya rusak, bolong, dengan sekira-kira tiada akan dapat bermanfaat dengannya, maka boleh bahwa ia meletakkan pada tempatnya gigi yang terbuat dari emas. Giginya copot, ganti pakai gigi emas, nggak apa-apa. Giginya bolong, tambelannya pakai emas, nggak apa-apa. Jadi tambel pakai emas, nggak apa-apa. Atau giginya copot, diganti pakai gigi emas, nggak apa-apa. Lalu seandainya kalau orang ini meninggal, gigi masuk banyak banget, boleh pak kita dicongkelin itu? Boleh. Ambilin aja. Sayang. Ambil. Karena gigi emas itu nggak terlalu sakit.
dia dicabutnya nggak sakit. Kalau disabutnya itu kira-kira sampai melukai, baru jangan. Tapi yang udah sih biji emas gampang dicabutnya. Karena salah satu orang boleh menggali kubur itu kalau ada yang tertinggal hartanya. Seumpama lagi gali, dia duitnya jatuh, dompetnya jatuh, barang berharganya jatuh. Boleh dia gali kuburannya untuk mengambil barang berharganya. Maka begitu juga mayit. Seandainya giginya itu ada emas, gigi emas gitu, ambil. Jangan sampai kebawa ke kuburan, karena itu akan menjadi kemudorotan, kesia-siaan, kemubadiran. Pakai nanti buat ahli warisnya, tambahan pahala buat ini. Yang nggak boleh itu, seandainya mayit meninggal dunia belum dikhitan, maka hukumnya haram dikhitan setelah matinya. Sehingga makruh ketika memandikan mayit itu guntingin kukunya, makruh, jangan. Jadi waktu memandikan mayit jangan memotong kukunya, bersihin aja, karena hukumnya adalah makruh. Jadi boleh pakai emas kalau giginya copot atau giginya bolong, ditambal dengan tambelan emas atau diganti dengan gigi emas, boleh. Al-unmulatu ay unmulatun wahidatun fi kulli usbu'in illa unmulatal ibhami. Usbu'in, asbu'in, isbi'in, usbu'an, boleh. Usbu baca macam-macam, ada 6 lubang. Usbu'un, isbu'un, asba'un, boleh, ada 6 macam-macam gitu. Sama seperti siktun, suktun, saktun, hajjun, hijjun, hujjun, boleh. Yang kedua, unmulah, jari. Artinya satu jari pada setiap jari kecuali jari jempol. Jari tangan seumpama putus, maka ujung-ujungnya itu seumpama dia pada putus karena penyakit lepra, ujung-ujungnya itu lepra kan kusta, bukan dia berambat ya. Nah, maka boleh tuh ujung-ujungnya ditambal pakai emas. Yang nggak boleh jempol. Tapi kalau jari yang lain boleh. Kalau jempol nggak boleh. Ya, jadi kalau jari yang lain nih boleh ditambal pakai emas. Kalau jempol nggak boleh. Karena kalau jempol itu dia nggak terlalu terlihat. Tapi kalau jari yang lain dia akan nampak ketika mahallul mukhotob. Ketika kita ada tempat pembicaraan, tangan itu yang jari ini lebih dapat terlihat. Tapi kalau jempol terlihat, nggak terlalu terlihat. Al-anfu ay idza quti'at anfuhu fayajuzu an yattakhidha makanaha anfan min zahabin. Yang ketiga, hidung. Hidung boleh pakai emas apabila putus hidungnya, maka boleh ia menjadikan tempatnya itu hidung terbuat dari emas. Jadi hidungnya bolong. Kalau kita dengar mungkin jarang gitu ya. Di Pulau Gadung ada dulu, namanya Haji Simun. Dikenal gak? Haji Simun, dikenal gak Haji Simun? Itu orang sakti itu. Tanya dah orang-orang tua kita, Haji Simun, orang Pulau Gadung. Hidungnya bolong. Ini hidungnya bolong. Itu ada ternyata nyata. Hidungnya bolong. Yang seandainya dia mau bikin hidung dari emas boleh. Kenapa diperkenankan? Karena mahallut tafatur. Karena hidung itu tempat pandangan ketika berdialog. Orang kalau berdialog pasti kan melihat hidungnya, melihat wajahnya. Kalau hidungnya bolong itu akan menghilangkan muru'ah. Maka boleh tanam emas. Ada yang kenal kan sini di sini. Wow, itu ceritanya luar biasa, itu sakti itu kan ya. Punya ilmu hikmah.
ilmu hikmah. Jadi ada orang namanya Haji Ali Sarwani, dulu paling getol ngaji di sini, karena sekarang udah fisiknya lemah gitu kan, udah sakit-sakitan, jadi jarang udah nggak ngaji lagi. Dulu ngaji paling rajin Haji Ali Sarwani. Nah dari tahun 2010 dia pengen belajar nahu, pengen belajar kitab-kitab begini gitu. Nah dia belajarnya sama Haji Simun. Cuman belajarnya sama Haji Simun itu kitabnya kitab Melayu aja. Kitab Melayu, dia pengen kitab yang Arab gitu. Itu Haji Simun ketika diungkapin suara hati muridnya, dulu saya pengen baca kitab kuning yang Arab-Arab. Kalau di sini nggak ada, nggak ada. Kalau lu pengen yang kitab kuning, lu arahnya ngidul gitu. Arahnya ngidul arahnya dari Pulau Gadung, berarti ngidul kemana? Ada kemana? 3 tahun kemudian gurunya meninggal, itu di sini meninggal. Akhirnya dipertemukan tuh Al-Fakir dengan Haji Ali. Ngaji banget. Setelah udah lama ngaji, dia baru ingat, ya Allah, ini omongan guru saya katanya. Kalau mau belajar yang ilmu nahu, sorok, yang begini, ngidul, berarti kemana? Jadi kita di Pulau Gadung berarti, kalau dia rumahnya di Kupang, kalau ngidul kan berarti kemana? Ini omongan guru katanya. Jadi guru saya tuh udah ngasih isyarat, kalau mau belajar nahu, sorok, ngidul, berarti arahnya kemana? Itu ketemunya pas lagi ada acara arisan di KBMS, Keluarga Besar Minang bin Sanib namanya. Keluarga Besar Minang bin Sanib KBMS. Ada lagi ceramah di situ, akhirnya tuh Haji Ali tertarik, mau belajar begini. Ayo dah silahkan ke rumah. Datang lama, aku bertahun-tahun. Dan setelah bertahun-tahun dia baru ingat, ya Allah, ini omongan guru saya. Ternyata benar. Tahun 2010-an saya pengen belajar, kata guru saya, ngidul. Kalau mau belajar ilmu begituan, ngidul dari Kupang ngidul. Berarti kan pas omongannya itu. Nah, itu gara-gara ngidul. Ya, jadi sama-sama gara-gara itu. Nah makanya ada satu ungkapan begini, lillahi rijalun la ya'rifuhum illal khassa, walillahi rijalun ya'rifuhumul khassa wal amma, walillahi rijalun la ya'rifuhum lal khassa walal amma. Yang pertama, lillahi rijalun, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang mulia. La ya'rifuhum illal khassa, namun kemuliaan mereka hanya diketahui oleh orang-orang mulia saja. Kemuliaan orang yang mulia dalam pandangan Allah hanya diketahui oleh orang-orang mulia aja. Kalau orang biasa nggak tahu. Yang kedua, walillahi rijalun ya'rifuhumul khassah wal 'amma. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang mulia, yang kemuliaan mereka dapat diketahui oleh orang yang mulia dan juga orang yang biasa. Orang biasa tahu, orang mulia tahu kemuliaan orang yang mulia dalam pandangan Allah itu. Yang ketiga, walillahi rijalun la ya'rifuhum lal khassah walal 'amma. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang mulia, yang kemuliaan mereka itu tidak diketahui oleh orang mulia dan tidak pula diketahui oleh orang-orang biasa. Yang tahu hanya Allah. Sehingga la ya'riful khawas illal khawas, wa la ya'riful wali illa wali, wa la ya'riful alim illal alim.
Yang tahu orang mulia hanya orang mulia. Yang tahu wali hanya wali. Yang tahu orang alim hanya orang alim. Maqala wallahu a'lam bishawab.